在这边。Maes Hilgers bisa pecahkan rekor transfer FC Twente di musim panas 2025. Ex-pemain timnas Belanda serius ingin bela timnas Indonesia. Mungkinkah terwujud? Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Maes Hilgers bisa pecahkan rekor transfer FC Twente di musim panas 2025. Kalian pernah kepikiran nggak, siapa pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini? Yap, jawabannya adalah Maes Hilgers. Bek andalan FC Twente ini digadang-gadang bisa memecahkan rekor transfer klubnya di bursa musim panas 2025. Tapi ada satu hal yang bisa bikin rencana ini berantakan. Kira-kira apa ya? Yuk, kita bahas bareng. Peluang pecahkan rekor transfer FC Twente. FC Twente baru saja menjual Anas Salaeddin ke AS Roma dengan harga 5 juta euro, sekitar 144 miliar. Menjadikannya bek termahal yang pernah dilepas klub. Tapi rekor ini bisa saja dipecahkan oleh Hilgers, yang saat ini memiliki nilai pasar sekitar 9 juta euro, setara 152 miliar. Maes Hilgers juga bisa mencetak rekor transfer baru. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro. Tulis Twente Insight. Tapi meski punya potensi besar, ada satu kendala yang bisa menghambat kepindahannya. Ancaman kontrak Maes Hilgers. Berbeda dengan Salaeddin yang kontraknya masih panjang, kontrak Hilgers di Twente akan habis pada Juni 2026. Jika FC Twente nggak segera memperpanjang kontraknya, nilai pasarnya bisa menyusut. Bahkan, kalau nggak ada kejelasan soal perpanjangan kontrak, Hilgers bisa pergi secara gratis tahun depan. Hal ini bisa membuat klub-klub peminat berpikir dua kali untuk mengajukan tawaran mahal di musim panas ini. Klub-klub yang mengincar Hilgers, meskipun ada kendala kontrak, Hilgers tetap jadi incaran banyak klub top Eropa. Bologna dan Sevilla dikabarkan tertarik merekrutnya, sementara di Belanda sendiri, PSV Eindhoven juga memantau situasinya. Twente Insight menyebutkan bahwa performa Hilgers di liga domestik dan kompetisi Eropa musim ini sangat mengesankan, membuatnya tetap menarik bagi banyak klub. Mungkin akan ada klub yang tertarik pada Hilgers musim panas mendatang. Bek berusia 23 tahun ini sedang menjalani musim yang kuat dan telah menunjukkan performa terbaiknya di beberapa laga Eropa, tulis media tersebut. Dari Belanda ke Timnas Indonesia, keputusan Hilgers membela Timnas Indonesia pada 2024 lalu sempat bikin geger publik sepak bola Belanda. Banyak yang menyalahkan pelatih Ronald Koeman karena tidak pernah memberikan kesempatan kepada Hilgers untuk masuk ke tim senior De Oranje. Bahkan, supporter Belanda ada yang menyebut keputusan Koeman sebagai hal yang gila karena membiarkan pemain berbakat seperti Hilgers pergi begitu saja. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Hilgers, kepindahan ke timnas Indonesia bisa dibilang langkah yang tepat. Selain mendapatkan tempat utama di skuad Garuda, popularitas dan nilai pasarnya pun ikut meningkat. Masa depan Hilgers bakal kemana? Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun lagi, FC Twente diperkirakan akan berusaha menjual Hilgers di musim panas ini jika nggak bisa memperpanjang kontraknya. Daripada kehilangan secara gratis tahun depan, lebih baik dijual dengan harga tinggi, kan? Nah, menurut kalian, apakah Hilgers bakal memecahkan rekor transfer FC Twente? Atau justru bertahan lebih lama di klubnya sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Joel Veltman serius ingin bela timnas Indonesia. Mungkinkah terwujud? Pernah kebayang nggak ada mantan pemain timnas Belanda yang tertarik buat bela timnas Indonesia? Kayaknya mustahil ya, tapi ternyata Joel Veltman baru-baru ini bikin heboh dengan pengakuannya, "Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius tentang itu," kata Veltman dalam wawancaranya dengan Voetbal Primer. Nah, kira-kira ini bakal jadi kenyataan nggak ya? Apa mungkin dia bisa pindah federasi? Yuk, kita bahas lebih dalam. Veltman dan darah Indonesianya. Buat yang belum familiar, Joel Veltman adalah bek Brighton yang sudah malang melintang di Premier League sejak pindah dari Ajax di musim 2020-2021. Nah, yang bikin menarik, ternyata dia punya darah Indonesia dari neneknya. Dari dulu, Veltman sering banget dapat DM dari fans Indonesia yang bilang, "Ayo main buat Indonesia." Awalnya mungkin cuma iseng, tapi sekarang dia mulai mempertimbangkan itu secara serius. Tapi, ada masalah besar. Sekilas, ini terdengar kayak skenario impian. Sayangnya,
Ada aturan FIFA yang bikin ini jadi rumit. Veldman udah punya 28 caps bareng timnas Belanda, yang artinya dia udah terlalu banyak main buat Oranje dan gak bisa gitu aja pindah federasi. Tapi dia sendiri kayaknya belum menyerah. Saya belum pernah memeriksakannya. Kalau memungkinkan, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu, katanya. Pertanyaannya, apakah PSSI bakal coba cari celah hukum buat bikin ini terjadi? Uli bertanya ke Kaoru Mitoma tentang timnas Indonesia. Menariknya lagi, Veldman sempat ngobrol sama Kaoru Mitoma bintang Brighton dan timnas Jepang buat nanya-nanya soal Indonesia. Mitoma, yang udah 2 kali lawan timnas Indonesia, kasih kesan yang positif banget soal negara kita. Veldman juga sadar kalau sekarang timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda. Jadi, makin besar alasan buat dia tertarik gabung Garuda. Mungkinkah Veldman ikut jejak Sandy Walsh? Sandy Walsh dan beberapa pemain lain seperti Jordi Amat dan Shane Patinama udah sukses dinaturalisasi dan jadi bagian dari skuad Garuda. Tapi, kasus mereka beda. Karena nggak ada yang punya cap sebanyak Veldman di timnas sebelumnya. Bahkan, Kevin Dix yang performanya nggak kalah oke, di Eropa juga dikaitkan dengan timnas Indonesia. Jadi, kalaupun PSSI mau coba bawa Veldman, tantangan hukumnya bakal jauh lebih sulit dibanding pemain naturalisasi sebelumnya. Kesimpulan, bisa terjadi atau cuma mimpi? Kalau melihat aturan FIFA sekarang, peluang Veldman membela timnas Indonesia memang sangat kecil. Tapi, dalam sepak bola, kita tahu segalanya bisa terjadi, kan? Sekarang, gimana menurut kalian? Apakah PSSI harus berjuang buat dapetin Veldman, atau lebih fokus ke pemain lain yang lebih realistis buat dinaturalisasi? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Now, Sandy Walsh resmi gabung Yokohama F. Marinos. Auto jadi camat di Liga Jepang. Sobat Garuda, pernah nggak sih lu kepikiran kenapa banyak pemain Indonesia yang kesulitan dapat menit bermain di Liga Jepang? Nah, sekarang giliran Sandy Walsh yang mencoba peruntungan di sana. Tapi, apakah dia bisa sukses atau malah bernasib sama kayak pendahulunya? Yuk, kita bahas bareng langkah berani Sandy Walsh ke Jepang. Bek andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Eropa dan resmi bergabung dengan klub J-League, Yokohama F. Marinos. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini dia bermain di Belgia bersama KV Mechelen. Ini juga jadi pengalaman pertama Sandy merasakan atmosfer sepak bola Asia. Pemain berusia 29 tahun ini mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan salah satu klub top Jepang dan siap memberikan yang terbaik. Saya merasa misi saya adalah berkontribusi pada pencapaian klub ini di J-League. Saya sudah bertemu rekan-rekan setim, dan saya yakin kami bisa menjalani musim yang luar biasa di bawah pelatih baru, ujar Sandy. Dia juga menambahkan bahwa dia akan bekerja keras dan menunjukkan performa terbaiknya agar bisa membanggakan para fans. Tak mau dilupakan di timnas. Minimnya waktu bermain di KV Mechelen diduga menjadi alasan utama kepindahan Sandy ke Yokohama F. Marinos. Dia nggak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Apalagi sekarang timnas punya pelatih baru, Patrick Kluivert. Di musim 2024-2025, Sandy cuma main 7 kali dengan total 288 menit. Angka yang sangat sedikit untuk pemain sekelasnya. Kalau dia tetap bertahan di Belgia dan lebih sering duduk di bangku cadangan, bukan nggak mungkin dia bakal kesulitan masuk skuad utama timnas. Gimana menurut lo, Sob? Apakah kepindahan ini bakal jadi langkah yang tepat buat Sandy menjaga tempatnya di timnas? Sejarah Sandy Walsh di klub Eropa. Buat yang belum tahu, Sandy Walsh ini bukan pemain sembarangan. Kariernya cukup panjang di Eropa. 2011-2016, KRC, Genk, Belgia. 2016-2019, Zulte Waregem, Belgia. 2020-2025, KV Mechelen, Belgia. Di KV Mechelen, Sandy tampil dalam 133 pertandingan, mencetak 9 gol, dan memberikan 15 assist. Gak heran kalau banyak yang optimis dia bisa bersinar di Jepang. Liga Jepang. Surga atau neraka buat pemain Indonesia? Sekarang kita bahas tantangan terbesar Sandy di Jepang. Liga Jepang itu salah satu yang terbaik di Asia, tapi buat pemain Indonesia, liga ini sering jadi kuburan karier. Coba lihat beberapa contoh pemain yang pernah main di sana. Irfan Bahdim, Ventforet Kofu, Hokkaido Consadole Sapporo. 3 tahun. Total cuma main 12 pertandingan. Stefano Lillipali, Hokkaido Consadole Sapporo. 1 tahun, hanya main 1 kali. Pratama Arhan, Tokyo Verdy, 2 tahun, 4 pertandingan.
Justin Hubner, Cerezo Osaka, 6 bulan, 8 pertandingan. Serem kan? Banyak yang bilang kalau pemain Indonesia cuma jadi alat marketing buat klub Jepang, karena supporter kita terkenal fanatik banget. Sekarang, tinggal kita lihat apakah Sandy Walsh bisa membuktikan bahwa pemain Indonesia bukan sekadar pajangan di Liga Jepang. Menurut lo Sob, apakah Sandy bakal sukses di Yokohama F. Marinos atau malah bernasib sama kayak para pendahulunya? Peluang Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos. Biarpun banyak pemain Indonesia yang gagal di Liga Jepang, Sandy punya satu keuntungan besar. Kompetitor utamanya cuma Ken Matsubara. Bek kanan senior ini memang sudah lama main di Yokohama F. Marinos, tapi dia bukan pemain bintang. Selain itu, Yokohama F. Marinos kini dilatih oleh Steve Holland, ex-assistant Gareth Southgate di timnas Inggris. Pelatih asal Eropa ini bisa jadi keuntungan buat Sandy, yang juga berasal dari sistem sepak bola Eropa. Jadi, kalau Sandy bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya, dia punya peluang besar buat jadi pilihan utama. Apakah menurut lo Sandy bisa langsung jadi starter di Yokohama atau harus bersabar dulu di bangku cadangan? Pindah ke Jepang adalah langkah berani dari Sandy Walsh. Di satu sisi, ini bisa jadi kesempatan emas buat dapat menit bermain lebih banyak dan mempertahankan tempatnya di timnas. Tapi di sisi lain, sejarah menunjukkan kalau banyak pemain Indonesia kesulitan bersinar di J-League. Sekarang semua tergantung bagaimana Sandy bisa beradaptasi dan membuktikan kualitasnya. Yang jelas, ini akan jadi perjalanan yang seru buat diikuti. Gimana menurut lo, Sob? Apakah Sandy Walsh bakal jadi sukses di Liga Jepang atau malah ikut-ikutan jadi camat kayak pemain Indonesia lainnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar.